Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, "Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangan-Mu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yoram Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda, dan Raja Edom bersepakat untuk menempuh perjalanan jauh dengan maksud hendak berperang melawan Moab, di tengah-tengah perjalanan, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti tertulis dalam ayat yang ke-9. Sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saat dalam kesukaran ini, segeralah mereka menemui Nabi Tuhan Elisa atas saran dari pegawai Raja Israel untuk meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Respon Elisa melihat kedatangan mereka, awal-awalnya Elisa sampai menolak. Dalam ayat 13 bagian A, Elisa mengatakan, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Tetapi karena di situ ada Yosafat, Raja Yehuda, akhirnya hati Elisa pun menjadi luluh dan kemudian ia mengabulkan permintaan mereka. Atas petunjuk Tuhan, Elisa memerintahkan mereka untuk memanggil pemetik kecapi. Memainkan kecapi atau alat musik ini berbicara tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan, hati Tuhan disenangkan, dan hadiratnya akan turun melawat umatnya. Sebab dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 mengatakan, "Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Dan di mana ada lawatan Tuhan, sesuatu yang besar dan ajaib pasti dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali dalam perjalanan hidup kita seperti ketiga raja ini, memulai perjalanan dengan penuh keyakinan dan perencanaan matang. Tetapi kemudian di tengah jalan menghadapi situasi yang tak terduga, yang menguji iman dan ketahanan kita. Ketika sumber daya habis, kekuatan melemah, dan akal buntu, mudah bagi kita untuk merasa cemas, takut, dan kehilangan harapan. Situasi yang dialami oleh Yoram, Yosafat, dan Raja Edom mencerminkan realita kehidupan kita. Ada masa-masa ketika segala sesuatu yang kita andalkan tampak mengering, seolah tidak ada lagi jalan keluar. Namun respon mereka di tengah keputusasaan menjadi pelajaran berharga. Mereka tidak terus mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mencari suara Tuhan melalui Nabi Elisa. Ada satu hal menarik yang bisa kita petik dari tindakan mereka. Mereka sadar
bahwa penyelesaian persoalan mereka ada pada Tuhan. Bahkan ketika Elisa awalnya enggan memberikan petunjuk, kita melihat betapa kuatnya pengaruh kehadiran Yosafat, seorang raja yang masih memelihara relasi dengan Tuhan, sehingga akhirnya Elisa bersedia menyampaikan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran orang-orang yang takut akan Tuhan di sekitar kita bisa membuka jalan bagi campur tangan ilahi. Mungkin saat ini kita menjadi satu-satunya orang percaya di keluarga, di lingkungan kerja, atau komunitas kita. Tetapi ketahuilah, seperti Yosafat, Tuhan dapat memakai keberadaan kita untuk membawa terang, damai, dan jawaban bagi banyak orang di sekitar kita. Lalu, Tuhan tidak langsung memberikan solusi dengan cara yang manusia bayangkan. Sebaliknya, perintah Tuhan justru terdengar aneh dan tidak masuk akal, yaitu menggali parit-parit di lembah yang kering. Tuhan memerintahkan mereka untuk bertindak dalam iman terlebih dahulu, sebelum tanda-tanda jawaban terlihat. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tetapi mereka harus tetap menggali. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali kita menunggu Tuhan bertindak terlebih dahulu, baru kita mulai bergerak. Tetapi Tuhan menantang kita untuk percaya sepenuhnya dan melakukan bagian kita, walau logika kita berkata mustahil. Mungkin hari ini Tuhan meminta kita untuk menggali parit-parit iman, tetap setia bekerja, tetap berdoa, tetap mengampuni, tetap memberi, tetap melayani, meskipun situasi di sekitar kita belum berubah. Ketika mereka taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanpa hujan atau angin, lembah itu dipenuhi air, cukup untuk menghidupi seluruh pasukan dan hewan mereka. Bahkan, air tersebut menjadi alat Tuhan untuk mengalahkan musuh mereka. Orang Moab dari kejauhan melihat air itu memerah seperti darah, menyangka tentara Israel, Yehuda, dan Edom telah saling membunuh, sehingga mereka lengah dan akhirnya mudah dikalahkan. Inilah cara kerja Tuhan yang melampaui pemikiran manusia. Solusi Tuhan tidak selalu mengikuti pola pikir logis kita. Ia dapat memakai hal-hal yang tidak terpikirkan untuk menggenapi maksud Tuhan. Di balik setiap langkah ketaatan, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan besar yang mungkin belum kita lihat. Lebih dalam lagi, mari kita perhatikan bagaimana peran pujian dan penyembahan membuka jalan bagi mujizat. Elisa meminta pemetik kecapi untuk bermain sebelum ia menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Sebab pujian mempersiapkan hati, menenangkan jiwa, dan mengalihkan fokus dari ketakutan kepada kebesaran Allah. Ketika kita menaikkan pujian, kita mengakui bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Kita mengundang hadirat-Nya untuk turun menguasai keadaan kita. Tidak heran Mazmur berkata, "Engkaulah yang bersemayam di atas puji-pujian Israel." Di tengah lembah kering kehidupan, ketika kita memutuskan untuk mengangkat pujian, sesuatu terjadi. Atmosfer rohani berubah, pujian membuka pintu sorga, dan mempersilahkan Tuhan bertindak di luar keterbatasan manusia. Mungkin hari ini kita sedang berdiri di lembah yang terasa tandus, keuangan menipis, kesehatan melemah, relasi hancur, atau mimpi-mimpi yang kandas. Namun, renungan hari ini mengingatkan kita, bagi Tuhan, semua itu perkara ringan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Masalah yang bagi kita berat, di tangan Tuhan, dapat diselesaikan dengan cara yang ajaib dan tanpa usaha manusia yang berlebihan. Tuhan sanggup menolong tanpa harus mengandalkan faktor alamiah, tanpa harus bergantung pada situasi dunia.
Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala sesuatu. Tugas kita hanyalah taat, tetap menggali parit, tetap memuji Tuhan, dan tetap percaya. Seperti ketiga raja ini, mungkin kita tidak langsung melihat hujan berkat turun dari langit, tetapi di balik ketaatan sederhana, Tuhan bekerja diam-diam, tanpa suara, tanpa tanda, air akan memenuhi lembah kita. Tuhan sedang mempersiapkan pertolongannya tepat pada waktunya. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan kadang tidak langsung menyelesaikan masalah kita? Mengapa Dia meminta kita mengambil langkah-langkah kecil terlebih dahulu? Jawabannya sederhana. Tuhan sedang membentuk iman dan karakter kita. Dia ingin kita belajar bergantung penuh kepadanya, bukan kepada kekuatan sendiri. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas oleh keadaan manusia. Maukah kita hari ini mempercayakan yang kita alami kepada Tuhan dan mulai menggali parit-parit iman dalam hidup kita? Jangan menunggu situasi berubah baru kita melangkah. Mulailah hari ini juga. Percayalah, seperti firman Tuhan kepada Elisa, itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, setiap pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun di mata kita, adalah perkara ringan di mata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kunci kemenangan terletak pada ketekunan kita untuk terus menggali parit-parit iman, melakukan bagian kita dengan taat, tetap memuji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, meski belum melihat hasilnya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ia sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, dengan caranya yang ajaib. Percayalah, lawatan Tuhan akan turun di tengah ketaatan dan pujian kita, dan kita akan melihat lembah kering dipenuhi dengan berkat dan kemenangan dari Tuhan. Sekalipun masalah yang kita alami sepertinya tidak ada jalan keluar, di mata Tuhan itu perkara yang teramat ringan, karena Dia Maha Sanggup dan Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus hidup di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengubah lembah kering menjadi aliran air kehidupan. Terima kasih, karena apa yang tampak mustahil di mata manusia, sesungguhnya adalah perkara ringan di mata-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.